Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kabar kalian sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apapun yang terjadi. Kadang sabar itu tidak cukup, tapi yang terjadi kepada kita harus kita syukuri. Apapun itu. Dan memang sulit untuk bersyukur, tapi kalau kita bersyukur, insya Allah semua akan dimudahkan seperti itu. Nah, kali ini saya sengaja untuk konten mengenai yang pertama itu soal apa yang terjadi terhadap anggota grup di kemarin ya, di sore hari kemarin dan di siang hari lusa. Jadi ada seorang teman yang sudah tergabung di grup itu kemudian menelpon saya, tapi saya tidak angkat karena waktu itu saya lagi ada meeting ya. Dan kemudian di waktu itu juga ada 2 orang juga sama nelpon. Dan dari 3 orang ini nelpon sama-sama keluhannya satu. Yang pertama itu sudah ada didatangi debt collector ke rumahnya, dan debt collector itu dengan petenteng misalnya ngamuk. Dan si temanku ini kuat dan tidak ada uang untuk bayar. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah ini hanya khawatir saja karena ada WA masuk, dan kemudian katanya orang ini akan segera mendatanginya dan akan membawanya ke ATM. Karena kalau tidak bawa ke ATM dia akan dilaporkan polisi. Nah, ini takut. Kemudian berikutnya ada yang cowok. Ini cowok juga sama. Dia posisinya khawatir kayak gitu. Khawatir akan terjadi yang namanya orang datang ke rumahnya, di mana tempat dia kemudian mencantumkan alamat bekerja kayak gitu. Mencantumkan alamat waktu dia pengajuan. Jadi dia takut nanti ibunya bagaimana kalau tahu. Baik, memang situasi ini tidak mudah ya, tidak mudah dengan sebuah teori saja. Artinya tips atau langkah yang mau saya sampaikan juga tidak semudah konten kreator bicara soal udahlah hadapi aja loh, jangan takut loh sama, nggak gitu memang ya. Tapi memang ada aturan yang harus kita pegang, nggak gitu. Aturan yang pertama itu begini: rasa takut pinjol datang, debt collector datang itu bisa kita hilangkan dengan cara mengamankan rumah kita, yaitu kunci rumah. Jadi pinjol tidak boleh datang menagih dalam rumah, gitu. Karena dia ya udah kalau menagih depan rumah aja. Karena kalau dia ngotot mau datang dan nagih dalam rumah, dia sudah kena pidana. Justru yang dipenjara adalah dia sendiri yang nagih, kayak gitu. Harusnya begitu pemahamannya. Kemudian kalau memang nggak ada pagar, ya sudah pintu rumah aja. Pintu rumah nggak usah boleh masuk. Dan kalau misalnya dia kemudian membuat kita malu, artinya dia kemudian datang ke tetangga sebelah, kemudian ke kantor desa misalnya, membuat gaduh, dan kemudian karena membuat gaduh dan hanya keluarga kita itu juga ikut terperangkap dalam situasi seperti itu. Ini yang terjadi ke teman saya ini. Karena itu tidak mudah memang ngasih teori ya, tapi gini, kadang memang dia sudah punya mental yang kuat, tidak mau kemudian terjebak dengan yang namanya tekanan pressure dari debt collector. Kemudian yang nggak kuat adalah ibunya ataupun saudaranya. Nah, ini yang terjadi. Nah, di situasi seperti ini, saran saya, ini saran saja ya, ketika terjadi seperti ini yang pernah dilakukan oleh salah satu anggota juga dan sukses, yaitu dia setelah kejadian itu, dia bukan fokus pada bagaimana debt collector kalau datang nanti uang di mana, enggak. Dia tidak fokus di situ. Tapi yang dia fokuskan adalah dia kemudian membuat pengertian, mengedukasi terhadap keluarganya itu sendiri. Seperti itu. Jadi pernah terjadi ke teman saya begini, dia terjebak dengan yang namanya banyak tagihan. Ini bukan soal pinjol lagi, tapi ada orang ya datang ke rumahnya, dan di rumahnya itu nggak ada orangnya, emang nggak ada bapaknya.
karena mungkin udah diedukasi ya, karena mungkin udah dikasih edukasi yang namanya bapaknya ini, ketika terjadi penagihan, apa yang dikatakan bapaknya, bukan urusan saya orang tuanya, urusan anak saya, jangan nagih ke saya, nagih ke anak saya. Itu yang kemudian terjadi. Dan apa yang kemudian yang ditanggapi oleh si penagih, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, kayak gitu loh. Jadi jangan jangan panik seperti itu di situasi seperti itu. Memang tidak mudah untuk keluar dari rasa kepanikan ketika keluarga kita sendiri kayak gitu. Tapi kalau kamu sudah menyiapkan posisi dari awal, insya Allah aman seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kemudian hari ini proses gagal bayar dan di situasi sulit seperti itu, jangan kamu pikir sendiri. Yang pertama, amankan rumahmu, karena miniatur keamanan paling penting adalah rumah kita sendiri, keluarga kita sendiri. Jadi kita berikan edukasi yang nama bapak, ibu, dan kita bisa fokus bekerja seperti itu. Ya, karena kita bukan tidak mau bayar, tapi kita mau keluar dari zona perangkap gali lubang tutup lubang. Jadi yang terjadi terhadap orang-orang yang gagal bayar ini sebetulnya bukan niat jahat, enggak, tapi ingin keluar dari situasi gali lubang tutup lubang. Nah, untuk keluar dari itu harus bisa galbay dengan benar seperti itu. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa kerjakan doamu, doakan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.